Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang kelihatannya pinter banget? Dari segi omongannya logis, pemikiran yang kritis, bahkan setiap yang dia omongin ada loh riset dan datanya yang akurat. Tapi kok nyebelin? Atau jangan-jangan kalian sendiri pernah kayak gitu? Jadi di sini kami mau bahas satu masalah yang sering banget terjadi, terutama di media sosial, dengan judul singkat tapi mantap. Merasa paling benar, tapi lupa empati. Ini berlaku untuk komunikasi verbal maupun nonverbal. Sekalipun pendapatnya kurang, tapi ada cara yang sopan agar kita tidak menyinggung yang memberi pendapat. Sama halnya ketika kita berbicara menggunakan nada bicara ataupun mengetik dengan bahasa dan kata-kata yang kurang pantas, maka akan mengakibatkan kesalahpahaman saat dibaca maupun didengar. Maka akibatnya lawan bicara akan merasa defensif meskipun isi argumennya masuk ke logika. Tapi kenapa orang-orang seperti itu gampang banget terjebak ya? Karena alasan mereka berdebat itu pun sendiri kita belum tahu. Kebanyakan dari mereka itu biasanya debat karena emosi doang gitu. Biasanya orang yang seperti itu mudah sekali untuk arah debat itu nggak jelas. Makanya kebanyakan orang yang berdebat menggunakan emosi, menggunakan ego, itu malah memicu perdebatan yang tidak masuk akal. Seperti itu. Kalau cara berpikir kayak gini terus dipakai, dampaknya bukan cuma debat panas, hubungan rusak, diskusi jadi nggak sehat, dan tujuan awal malah nggak tercapai. Kepintaran yang harusnya membantu malah jadi sumber masalah. Di media sosial sekarang, semua orang bisa kelihatan pinter, baca 1-2 artikel, dan merasa dirinya udah ngerti. Tapi, coba deh jujur ke diri kita sendiri. Berapa kali kita debat, bukan buat cari solusi, tapi cuma pengen kelihatan paling benar. Sebelum ngetik panjang lebar, sebelum nyerang pakai data, coba berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri. Tujuanku ini apa? Aku pengen orang tahu yang sebenarnya atau malah pengen nyerang orang lain? Aku pengen ngedidik atau bahkan justru aku ngerendahin orang lain? Karena faktanya gak semua orang yang beda pendapat itu bodoh. Karena mereka cuma punya pengalaman hidup yang berbeda. Kadang mereka cuma butuh dipahami, bukan dipatahkan. Pintar itu penting, logis itu perlu, dan data itu wajib. Tapi semua itu jadi nggak ada artinya kalau cara kita menyampaikan justru bikin orang lain merasa kecil, diserang, atau malah direndahkan. Soalnya sepinter-pinternya argumen, kalau cara menyampaikannya bikin orang kesel, ujung-ujungnya nggak ada yang didengerin. Yuk sama-sama belajar jadi orang pinter tapi tetap enak diajak ngobrol, yang bisa beda pendapat tapi nggak bikin suasana jadi panas. Karena jujur aja, percuma kalau pinter tapi nyebelin. Bah! The next day. Sini, saya asal ya, lagi asal nih. Bentar lagi main, Aduh, kita kan mabar bareng. Gantian. Apa dulu? Ini belum ini lihat jilong. Itu tulisan itu kan mau dikatakan Mana? itu. Ini mau bereaksi. Mana? Kamu merasa paling benar, Ansari kacau banget kamu. Oh. Aduh. Ya udah sih. Ini kamu nonton aja deh nih kan. Ya, ini kata raka maaf. Ya udah maaf kata raka. Angela tau gak sih, katanya sih dari orang TikTok sunscreen ini tuh bagus. Masa sih? Iya, meskipun cuma 35 SPF doang, Kan belum tentu bagus. tapi katanya dari review TikTok itu bagus. Kan bisa jadi mereka di endorse biar review yang bagus. Cuma katanya brand Wardah ini tuh brand terbesar di Indonesia, udah BPOM, pabriknya juga gede, udah banyak yang percaya sama dia. Ya udah, coba. Udah. Dah.